break sekali ya, nggak apa-apa ya. Esnya tidak terlalu pecah ya, nggak apa-apa ya. Ya, jadi gini, Bapak Ibu Saudara, icebreaker-nya itu saya nanti akan menyebutkan satu kata dari Injil Yohanes. Ya, satu kata dari Injil Yohanes. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu Saudara yang saya tunjuk, nanti selanjutnya yang saya tunjuk itu menunjuk yang lain gitu ya. Itu satu kata itu silahkan dibuat menjadi kalimat. Ya. Tetapi ya kalau boleh yang alkitabiah gitu. Contohnya ya. Tapi saya ngambilnya di contoh di Perjanjian Lama saja, jadi supaya tidak deket-deket dan sebagainya. Jadi sekitar lingkupan Daud dan Goliat Perjanjian Lama. Kalau saya menyebut Goliat gitu ya, nah terus saya misalnya menunjuk Bu Bagiono ya, nah terus Bu Bagiono harus membuat kalimat Goliat menantang tentara Israel, itu boleh ya. Nah lihat orang Filistin, minimal 3 kata. Minimal 3 kata. Ya, Goliat orang Filistin misalnya itu, atau prajurit Filistin apa gimana misalnya gitu, atau Daud mengalahkan dan membunuh Goliat. Misalnya gitu juga boleh ya. Jadi panjang boleh, tapi kalau minimal malah cuma 3 kata. Tapi Goliatnya harus yang di depan. Tapi enggak, bebas. Pokoknya ada Goliat ya. Tapi bukan ngomong terus keliru, misalnya Goliat itu orang baik misalnya, nah, gitu itu jangan sampai seperti itu. Pahlawan Israel. Ya, gitu ya. Atau jelas ya Bapak Ibu? Jelas Pak. Sederhana. Nah, mari kita Mari kita mulai ya. Ini kalau Bu Joyce tidak ada, kemudian Pak siapa? Indra. Pak Erwin. Siapa? Suaminya Pak Joyce. Pak Iwan. Pak Iwan juga tidak ada ini ya. Terus Pak Widakdo tidak ada. Saya kepingin menunjuk Pak Nana. Minggu kemarin tidak ketemu ya. Jadi ini tolong saya memberitahukan satu kata, nanti Pak Nana membuat kalimat minimal 3 kata, kalau mau banyak juga nggak apa-apa. Nah, itu di perikop Injil Yohanes ya. Yohanes berapa? Yohanes semua pasal? Semua pasal bebas ya, tapi ini kelihatannya di daerah pasal-pasal pertama ini ya. Saya menyebut kata terang. Terang ya. Perang. Terang, ya. Pokoknya ada kata terang. Ya. Terang, dalam dia ada hidup dan hidup itu ada terang manusia. Yohanes 1:4. Waduh, maksud saya bukan kita maksud saya tidak usah menyebutkan alamatnya, ayat berapa, ayat berapa tidak usah. Jadi yang penting Pak Nanang sudah menyebutkan, ini malah kalimatnya komplit sekali ya, luar biasa. Ya Pak, kebetulan aku pas nyatet ini. Ya, jadi nanti Bapak Ibu yang lain nggak usah menyebut, misalnya nanti saya menyebut apa gitu, terus nanti ada membuat kalimat kemudian menunjuk ayatnya, nggak perlu ya. Nah, yang penting yang umum aja. Yang penting membuat kalimat yang kita mendapat. Coba kalau boleh diucapkan sekali lagi Pak Nanang. Oh gitu ya. Ya. Nah, ini bagus ini. Sebab barang siapa berbuat jahat, dia membenci terang. Nah, misalnya gitu saja udah cukup Pak Nanang. Ya, nggak usah disebutkan. Ya. Sebentar Bu Ella, bisa ya? Ngikutin ya Bu.
Ya. Iya. Ya gitu aja ya, Oke. Ya, Ya, ya. amin. Nanti kalau Bu Ella nggak bisa ngikutin, tak denda beliin saya masakan Padang di Daan Mogot loh. Ya, Siap, Bapak. siap Siap. ya. Di Itu Gojekan di ya. Daan Mogot pertama sebelah perapatan Grogol kiri jalan itu. Siap. ada yang- Oh, Siap. Ya. Nah, sekarang Pak Nanang silahkan menunjuk siapa. ya itu aja yang tadi apa janji untuk gojekan dari Dan Mogot. Silakan Bu Ella. Udah siap kok. Belum dengar apa nih? Temanya apa nih? Belum dengar. Oh ya gitu ya, Jadi, sebentar. Bu Ella, oke Pak Nanang, saya kasih tahu dah. Wah, terima kasih Pak Nanang. Jadi Bu Ella, ini Pak, saya akan menyebutkan satu kata di kitab Injil Yohanes. Nanti tidak usah disebutkan itu di ayat mana, tapi dibuat menjadi kalimat. Satu kata yang saya sebutkan, tolong dibuat kalimat minimal 3 kata, tapi kalau lebih banyak tidak apa-apa. Ya. Umpamanya contohnya kalau saya menyebut Goliat gitu ya di zaman Perjanjian Lama. Lah Bu Ella kan bisa menyebut Goliat melawan Daud misalnya gitu ya. Itu kan sudah 3 kata ya. Tapi tidak usah disebutkan alamatnya, ayat berapa, pasal berapa, ayat berapa gitu tidak usah. Untuk Bu Ella kata-katanya, satu katanya adalah air. Air. Injil Yohanes. Air. Apa ya air? Air. Tuhan Yesus dibaptis di kolam. Itu belum ada airnya. Belum ada kata air. Harus ada kata air. Entah di depan, entah di belakang, entah di tengah. Apa ya? Dibaptis di Sungai Yordan. Enggak, itu ada itu Bu. Airnya belum ada, Bu. Air. Nah, Pakai air. Airnya belum ada apa ya? harus ada kata air. Air apa, Opa? Ya, kalau belum bisa, enggak apa-apa. Nunjuk aja yang Sekarang lain. nunjuk, Bu Ella nunjuk yang lain. Yang belum siapa? Semua belum. Semua belum, yang sudah Pak Nanang sama Bu Ella. Oh, semua belum. Ya udah, Ibu Lydia aja. Ini Ibu Lydia. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Yes, ya. Aduh, Bu Ella langsung pegang kepala ya. Ya, betul ya. Baru nyampe, Opa. Masih oleng. Oh gitu, ya. Nah, ini belum disuruh beliin masakan Padang sudah oleng ini. Nanti suruh beliin bener oleng enggak ini. Siap, Opa. Kirim pakai Gojek. Oh, Kirim pakai Gojek. Ya, betul. Wah, ini Bu Ella apa itu milenial. Dia nunjuk siapa? Bu Lydia, Bu Ella milenial. Sekarang Bu Ella nunjuk siapa? Bu Lydia nunjuk siapa? Bu Lydia sudah ya. Jadi, sorry. Waduh, ini kalau kepala hampir 7 itu seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi Lydia ya sekarang ya. Nggak, Lydia ini nunjuk siapa? Tadi yang jawab kan Bu Lydia. Oh, Tadi ya. saya sudah, Opa. Saya Ya, menunjuk ya. Ya. Saya menunjuk Pak Mario. Oke. Soalnya tadi bilang sama saya nggak boleh nyontek katanya. Jadi saya Ya, malah enggak usah nyontek kan, makanya saya tidak kasih alamatnya mana-mana gitu. Nah, tadi Pak Nanang kan tanya gitu karena di pasal 1 ada, di pasal berapa itu ada lagi nanti terang itu ya. Nah, Pak Mario katanya ada satu kata roti. Tuhan Yesus menyuruh membagikan 5 roti dan 2 ikan kepada mereka yang berkumpul di lapangan itu. Ya, oke. Luar biasa. Ya.
Silahkan Pak Mario menunjuk siapa? Saya nunjuk Mami Melani. Siap Bu Melani? Ya, Pak. Saya enggak tahu yang paling Untuk Bu Melani kolam. kolam Bethesda. Aku Baru 2. baru 2 kata. Sudah betul tapi jangan 2 kata, Bu. Tambah satu kata lagi. Tambah 1 kata boleh, dibuat kalimat juga boleh. Nggak usah baca, ya. Buat kalimat sembarang. Ya, buat kalimat sembarang kok. Pokoknya berkenaan. Tadi kan saya sudah ngomong asal jangan Goliat itu pahlawan Israel gitu kan, itu keterlaluan ya. Sudah betul itu tadi teman kan apa gitu. Kejadian apa di kolam Bethesda itu. Kolam Bethesda itu menyembuhkan orang lumpuh. Nah, itu maksud saya piye sih? Melani ruin apa ya? Biasanya Bu Melani pinter ya. Sekarang Bu Melani nunjuk siapa? Nunjuk Bu Evi. Ah, ini cocok ini Bu Evi ya. Ya. Siap Bu? Siap. Ya, pintu. Bila Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Oh ya, ya. Itu saya lupa itu di Yohanes ada gitu karena saya tidak sempat membaca semuanya, tapi kan tidak salah ya. Oh, betul juga ya. Oke. Ya. Nah, sekarang Bu Evi menunjuk siapa? Ya. Sudah. Bu Gia, cocok ini. Sudah siap Bu Gia? Mami gitu ya. Siap. Sudah siap Bu? Siap. Nah, kaki. Apa? Kaki. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yes, cukup. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kira luar biasa. Ya, kita semua saya rasa ini sudah cukup. Kenapa saya meminta dari Injil Yohanes? Karena Injil Yohanes itu lain daripada Matius, Markus, Lukas ya. Matius, Markus dan Lukas ya. Umpamanya terang ya. Itu di Matius, Markus, Lukas itu tidak ada. Ya. Terus mengenai roti ya. Itu kalau tadi Pak Mario menyebut Tuhan Yesus memecahkan roti gitu ya, misalnya 3 kata itu. Itu betul ada di mana? Di Injil Yohanes. Tetapi kalau mau tajam, Injil Yohanes itu mengatakan Tuhan itu akulah roti yang hidup. Roti hidup ya. Nah, itu. Kemudian kalau kolam ya Bu Melani sudah betul karena ada kolam Siloam juga, kolam Bethesda juga ya. Nah, terus mengenai pintu itu tadi siapa ya mengenai pintu tadi Bu Evi ya. Nah, itu juga boleh ya. Tetapi kalau mau membaca dari Injil Yohanes itu adalah di perikop Tuhan Gembala yang baik itu. Baik. Ya. Untuk akulah pintu. Siapa yang keluar dan masuk akan mendapatkan rumput yang hijau itu ya. Ya, kemudian kaki ya betul. Itu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya itu tidak terdapat di Matius, Markus, Lukas. Ya. Jadi saya percaya mari kita membaca Injil Yohanes beberapa kali supaya kita mendapatkan
Kalau Matius, Markus, Lukas itu menunjuk supaya kita tahu Tuhan Yesus itu siapa, tapi lebih dalam lagi kita membaca Injil Yohanes. Ya, moga-moga ini icebreaker tapi agak mikir sedikit. Tuhan memberkati. Saya kembalikan Ibu Melani. Terima kasih Pak untuk icebreaker-nya. Sekarang kita melanjutkan masuk ke dalam pujian penyembahan, sudah itu firman-nya. Saya serahkan kepada Pak Mario yang membawa pujian, terus nanti sharingnya Pak Hindro. Ya, baik. Terima kasih Mami. Mari Bapak Ibu kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya sharingkan dulu liriknya. Mari sama-sama kita naikkan pujian syukur kita. Mas, aku di dalam darah anak domba dan jam bibir luruskan ibu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan hamba berkenan Mari kita ulangi dari awal. Basuh aku di dalam kamu. Jam bibir luruskan hatiku. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan hamba berkenan lebih dari segalanya. Ku inginkan Tuhan meski akan yang pada hatinya lebih dekat bersekutu denganmu. jadikan hamba setia kepada
dalam darah zaman ini, zaman ini, luruskan hati. Lebih dari segalanya katakan lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas berada lebih dekat, lebih dekat, bersatu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba, jadikan jadikan kami Tuhan, jadikan hamba setia
Engkaulah segalanya. Engkau lebih dari segalanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Engkau lebih dari apapun juga Tuhan, lebih dari segalanya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyembahmu lebih dari apapun yang kami buat. Kami mau mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari sama-sama katakan dari segalanya. Inginkan Mespera dan bermata tiada artinya. Bersekutu dengan jadikan setia lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Engkau Tuhan, Mas merah dan bermata. Oh, Yesus. Kami ingin lebih dekat. Jadikan kami Tuhan, jadikan ku hamba setia kepadamu. oh terima kasih. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Terima kasih. Pada malam hari ini kami boleh bersekutu, kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam Komsel Great Miracle ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh merasakan urapan dan lawatan-Mu ya Tuhan. Kami percaya seperti firman-Mu Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan.
Terima kasih Amin. Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu untuk kembali mempersembahkan korban syukur kami ya Tuhan. Karena kami tahu Ya. Engkau Bapa yang sungguh baik. Engkau Bapa yang sangat baik bagi setiap kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami yang sudah hadir, maupun bagi setiap teman-teman kami yang akan menyusul atau yang tidak dapat mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya tangan kasih-Mu boleh selalu menyertai dan boleh selalu menjaga dan mengasihi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sendiri yang beracara dari awal hingga akhir. Seterusnya ibadah kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, baik, kita akan masuk di dalam lagu yang berikutnya. Kau ada bersamaku di tiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan sendiri. bersama Bersama-sama katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. ku lewati semua teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Kau ada bersamaku di tiap musim hidup. Pernah Kau biarkan ku sendiri, kekuatan-Mu Tuhan, kuatkan bersama kasih-Mu. Bersamamu
teguhkan hati. Engkau yang bertingkah beri pertolongan, anugerah-Mu besar bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku nikmati semua perkenan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Engkau yang bertindak beri pertolongan, anugerah-Mu besar bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar katakan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu oh, sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Kau Bapa yang baik, karena Kau Bapa yang setia, kami mendengar Tuhan. Oh Yesus Tuhan, oh ya terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak kami berikan, hanya Engkau yang layak kami puja dan sembah Tuhan, hanya Engkau Yesus terlebih besar daripada segala-galanya Tuhan. Oh ya terima kasih Yesus. Oh, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami meninggikan nama-Mu Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik atas setiap kami. Terima kasih Yesus, Kau sungguh Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Bapa yang sungguh baik. Kami rindu menyembah-Mu lebih lagi Tuhan, kami rindu menyembah
aku lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, Engkau sungguh Bapa yang baik bagi setiap kami ya Tuhan. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu ya Tuhan. Mari katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkataan Dia. Teguhkan hatiku, Engkau yang ketika amin memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkataan Dia. Teguhkan hatiku, oh Tuhan, Engkau yang berikan, yes, amin, beri pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh besar anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah akan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Jikalau pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul, berkomsel kembali, itu semua karena kebaikan, kemurahan, kasih karunia-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Engkau yang selalu menolong, menyertai, melindungi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah memuji-muji menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah menyenangkan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau berada di atas pujian kami, di atas sanjungan kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah Roh Kudus yang menguasai, mengelawat kami satu persatu pada malam hari ini, Komsel pada malam hari ini. Pribadi lepas pribadi, Engkau yang melawat, mengurapi kami semua. Engkau yang pegang kendali Komsel pada malam hari ini. Mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Engkau sendiri ya Tuhan yang berkarya, yang bertahta di atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga sudah bermain, hamba-Mu serahkan Pak Bagiono yang sudah memimpin S-Breaker, Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberkati dan menambah-nambahkan segala yang sudah Engkau percayakan sehingga boleh mengembalakan kami semua di tempat ini Bapa, sehingga nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan. Begitu juga Tuhan untuk Pak Mario yang sudah memimpin pujian Tuhan, Engkau sendiri juga yang memberkati Pak Mario bersama dengan Bu Lydia. Engkau sendiri juga yang akan menambahkan talentanya Tuhan untuk senantiasa semakin untuk kemuliaan akan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu serahkan juga kalau sebentar firman-Mu hendak disiaringkan, hendak disampaikan pada malam hari ini. Biarkanlah Tuhan kami membuka hati kami untuk menjadi tanah-tanah yang subur, yang siap Engkau tanami benih-benih firman-Mu. Karena firman-Mu itu ya Tuhan yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu itulah ya Tuhan yang membawa kami kepada segala kebenaran, yang menjadi pelita bagi kaki kami. Terima kasih Bapa, kami butuh firman-Mu, kami butuh tuntunan daripada-Mu. Engkau sendiri juga yang memberkati Pak Hendro yang sebentar tidak menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh menjadikan berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu serahkan Komsel pada malam hari ini dari pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pegang kendali, Engkau yang berkuasa, berdaulat penuh pada Komsel ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara. Serahkan ya ke Pak Hendro. Terima Kok gambarnya kasih. nggak kelihatan ya Pak? Ya. Kok gambarnya nggak kelihatan Pak? Bentar. Nah, sudah kelihatan ya? Ya. Oh. Ya, iya. Ya. Ya, shalom saudara-saudara semua. Shalom. Shalom. Shalom Pak Widagdo. Terlambat. Halo Mami. Maaf telat. Ya. Tema minggu ini adalah menang atas godaan. Tuhan kita ingin kita sukses kekal, sedangkan iblis ingin kita gagal. Cara yang dipakai iblis untuk menghancurkan hidup manusia adalah melalui godaan. Godaan membuat akhirnya kita terpikat dan mengikuti musuh kita, dan akhirnya kita dibuat melenceng dari visi kekal dari Tuhan. Amsal 7 ayat 21, ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicikan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti seperti lembu yang dibawa ke pejagalan. Seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Jadi kita tetap, orang itu kan digoda. Setan itu akan menggoda orang-orang. Ya, pertama kita bisa berkata no, kita bisa berkata tidak. Kedua, bisa berkata tidak. Lama-lama, ya gimana tidak, akhirnya tergoda juga. Maka dengan kita tergoda, maka kita akan dibawa ke kematian. Jadi, seperti lembu yang dibawa ke
penjagalan, itu pasti lembu yang dibawa ke penjagalan akan dibunuh itu kadang dia juga merasa, bahkan ada yang menangis lembu itu. Sadar tidak sadar bahwa hidup itu akan terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Jangan hatimu membelok dan janganlah menyesatkan dirimu ke jalan-jalannya. Karena banyaklah orang-orang gugur ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang-orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Tujuan utama godaan adalah untuk mengalihkan pandangan kita dari visi Tuhan. Singkirkan godaan supaya kita bisa tetap melihat visi Tuhan dengan jelas. Jadi Tuhan memberikan visi pada kita supaya kita tetap taat dan mengikuti jalannya Tuhan. Yesus kita bisa menang melawan godaan. Di Matius 4 ayat 2 sampai 11. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Dan datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis pun membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua kerajaan dunia dan kemegahannya Aku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia. Nah, iblis, menurut saya, godaan yang seperti makanan itu adalah hawa nafsu. Nafsu kita untuk makan, karena saya yakin Yesus itu tidak makan. Dan dinyatakan Yesus lapar karena dia puasa. Kan puasa boleh minum juga. Boleh minum air putih. Jadi saya sudah kemungkinan besar Yesus itu lapar, bukan haus ya. Kalau haus itu berarti Yesus tidak makan dan tidak minum. Kalau lapar dan haus. Nah, menurut saya itu adalah menggambarkan nafsu kita untuk
makan ya enggak. Jadi nafsu kita untuk memenuhi kebutuhan, godaan memenuhi kebutuhan. Nomor 2, godaan kesombongan dan pembuktian diri. Itu sebabnya buang kesombongan dan belajar merendahkan diri. Godaan keinginan harta dan kekayaan seringkali juga menggoda kita. Waktu kita membutuhkan uang, ternyata uang itu adalah kita diiming-imingi uang haram. Yaitu yang jadi repot kalau kita sampai terkena godaan. Maka kita akan jatuh ke dalam dosa juga. Rahasia menang atas godaan. Berjalanlah lebih erat bersama Yesus. Sebab imam besar kita yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Dan ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadikan firman sebagai kiblat dan kompas hidup kita. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku di dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semua itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkau saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu seanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing dan yang licin perkataannya. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Jadi kadang banyak sekali keluarga-keluarga yang hancur karena godaan perempuan asing yang perempuan tergoda laki-laki lain untuk melakukan dosa. Nah, itulah awal kejatuhan manusia. Jadi kita harus bisa menolak semua godaan-godaan itu. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Pertanyaannya, godaan apa sajakah yang hari-hari ini mungkin sempat melemahkanmu? Mengapa? Lalu langkah-langkah apakah yang Anda lakukan untuk mengatasi godaan-godaan tersebut? Sharingkan. Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu ini, maka komitmen apakah yang akan Anda lakukan? Sehingga janji Tuhan dalam firman-Nya minggu ini dinyatakan atas hidupmu. Tulis dan sharingkan. Sekarang siapa yang mau berbagi dengan kita? Mau sharing dengan kita? Ya, saya permisi mau sharing sedikit. Saya ingin. Ya, silahkan Pak Bagio. Saya ingin 3 macam godaan yang dialami oleh Yesus. Yang kedua, godaan, kesombongan, dan pembuktian diri. Kebetulan beberapa hari yang lalu itu saya lihat TV di Metro TV itu ada anak-anak muda yang membegal. Terus
ada juga anak-anak muda yang balapan di balap liar ya. Itu terus ada seorang ibu, mungkin guru atau apa, itu memberitahu anak-anak muda itu sekarang zaman teknologi informatika yang seperti sekarang itu, anak-anak muda itu kalau dia begal misalnya gitu, terus tertangkap gitu, terus dia direkam gitu ya, jangan belum ngomong ditangkap, jadi dia baru direkam gitu ya, bahwa dia begal apa gitu, itu pembuktian diri ya. Nanti kalau dia diviral gitu kan, waduh terkenal gitu. Ini juga bagian daripada kesombongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendengar dan melihat berita itu, saya sungguh-sungguh kaget, Saudara. Itu kalau iblis sudah menutupi hati manusia, itu sampai seperti itu. Begal masuk viral, itu menjadi kebanggaannya. Terus dia bisa sombong, dia bisa merasa jagoan, pahlawan. Jadi sombongnya sombong pembuktian diri. Saya ketika membaca ini hari Minggu itu, hari Sabtu ya, saya sudah membaca itu godaan kesombongan dan pembuktian diri. Itu bukan jauh-jauh. Anak-anak muda, ya masih SMP dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kalau zamannya sudah maju, kekeliruannya juga tetap ada, dosanya juga ngikutin. Nah, itu iblis itu memakai semua itu. Jadi saya paling senang sekali rahasia menang atas godaan yang ketiga. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Ya, saya juga ingat dulu kalau godaan yang ketiga, godaan keinginan akan harta dan kekayaan ketika saya masih muda, baru lulus sekolah, baru lulus kuliah terus mulai kerja, itu juga gitu, Saudara. Kalau ada yang ngerecoki, kalau ada yang kira-kira ngerepotin atau bukan ngerecoki, bukan ngerepotin, tapi ini pekerjaan saya ini tidak bagus gitu, itu saya sudah marah-marah dulu, Saudara. Ya, karena saya kan takut nanti kalau yang punya itu sampai meninggalkan, tidak cocok lagi dengan saya karena pekerjaan saya tidak bagus. Ya, saya itu ya dari latar belakang pembangunan. Jadi saya merasa wah ini tidak bisa gitu, terus mau marah terus harus ditegur keras dan sebagainya gitu. Jadi itu karena apa? Karena keinginan harta dan kekayaan. Apalagi kan sudah mulai punya anak ya, Saudara. Wah lah, kalau saya tidak punya uang banyak, ini anak-anak nanti gimana gitu, Saudara. Jadi itu, tetapi ternyata usaha kekuatan manusia itu kecil. Apalagi kesombongan untuk pembuktian diri gitu itu tidak perlu. Tetapi kalau kita punya iman yang sesuai firman Tuhan, justru kita akan mencapai hidup yang berarti itu. Ya, kita mungkin bekerja tidak bisa hebat, tetapi kalau Tuhan mau memberkati, kita punya uang. Ya, terus apalagi kalau kita itu tidak bisa membuktikan diri kita tuh wah siapa, terus kita mau menjadi harga diri kita tinggi dan sebagainya, terhormat dan sebagainya, bukan karena kita kaya kedudukan apa, tapi kita terhormat itu karena kita melakukan firman Tuhan. Nanti pasti kita itu terhormat yang sesungguh-sungguhnya, hidup yang terhormat sungguh. Ya, jadi itu dari saya. Saya berterima kasih kita mendapatkan menang atas godaan untuk mencapai hidup yang berarti. Demikian, Pak Indro. Ya, terima kasih, Bapak Bagio. Siapa lagi yang mau sharing? Pak Mario? Iya, shalom semuanya. Shalom. Iya, ini pertanyaannya, godaan apa yang hari ini mungkin sempat melemahkanmu?
Kalau yang dari 3 ini, kalau yang dibilang ini hari-hari ini ya, hari-hari ini itu berarti dalam beberapa hari ini. Kalau dalam beberapa hari ini, mungkin dari yang 3 ini tidak ada, tetapi godaan yang dalam hari-hari ini yang saya alami yaitu kesibukan, ya, kesibukan bekerja. Jadi mengapa saya bilang ini godaan? Karena ketika saya sibuk bekerja, waktu saya untuk mungkin masuk di dalam saat teduh, membaca firman, ya masuk di dalam hadirat Tuhan menjadi berkurang. Ya, memang saya mengakui bahwa hari-hari belakangan ini saya terlalu sibuk bekerja. Tetapi melalui bahan sharing ini, ya saya ingin supaya apa yang saya lakukan itu saya ubah, ya. Nah, saya tentu boleh bekerja, tetapi jangan sampai segala kesibukan dan segala kesibukan itu membuat saya menjadi lupa sama Tuhan. Ya, kemudian dari antara 3 godaan yang dialami oleh Tuhan Yesus ini, juga mungkin saya juga lagi belajar untuk merendahkan hati. Ini termasuk dalam godaan yang nomor 2 ini, ya, kesombongan. Ya, dalam godaan kesombongan ini saya belajar untuk merendahkan hati saya, ya. Tentu itu hal yang sangat tidak mudah dan itu perlu kita diproses, ya. Kalau misalnya kita minta sesuatu dari Tuhan, pasti Tuhan akan memproses kita, ya. Contohnya misalnya kita minta, saya ingin mengasihi orang lain. Nanti kita akan diproses. Misalnya kita lagi di jalan, terus Tuhan proses, ada yang balap-balap, terus nyalip sana sini, itu termasuk proses, ya, karena Tuhan mau supaya kita sabar atau mengasihi orang lain. Jadi segala sesuatu yang kita minta sama Tuhan itu biasanya Tuhan akan izinkan ujian terjadi untuk memproses kita. Nah, dalam hal ini, ya, saya dalam godaan yang kedua itu godaan kesombongan. Tentu ketika saya berdoa, saya bilang, Tuhan, jadikanlah saya pribadi yang rendah hati. Ya, saya tentu akan diproses, ya, akan mendapatkan ujian dari Tuhan agar saya betul menjadi pribadi yang rendah hati atau tidak sombong. Karena kesombongan ini sangat berbahaya. Saya lagi beberapa waktu yang lalu membaca buku tentang kesombongan ini, ya, ternyata ada banyak sekali hal yang saya tidak sadari bahwa hal itu sebenarnya tidak sombong, tetapi justru sombong. Ya. Saya ada bukunya, ya, dan saya sangat diberkati oleh apa yang tertulis dalam buku tersebut, bahwa kesombongan ini awal dari kehancuran. Ya. Tadi kalau Opa menyampaikan tentang contoh orang yang dibegal, ya, yang ada di berita. Kalau saya menyampaikan contoh tentang, mungkin ada Bapak Ibu juga yang santer mendengar kabar terakhir ini tentang yang trading itu, ya, yang lagi viral itu. Nah, di mana yang penemu tradingnya ini dia sudah ditangkap dan dimiskinkan oleh aparat kepolisian. Tapi saya nggak mau sebut mereknya, ya, saya cuma bilang trading aja. Nah, saya pernah mendengar dia waktu sebelum ditangkap itu, dia mengikuti acara podcast, ya. Jadi wawancara begitu dengan salah seorang artis juga, dan apa yang dia katakan bahwa dia itu harta dan kekayaannya itu berlimpah gitu. Jadi dia menyombongkan apa yang dia miliki gitu. Seakan-akan segala sesuatunya itu tidak terbatas, ya. Jadi
itulah yang menjadi buah dari, kalau menurut saya, buah dari kehancuran dia ya, dari omongannya itu sendiri. Dan akhirnya sekarang dia ditangkap dan dia dimiskinkan ya, semua harta kekayaannya disita oleh pihak kepolisian. Ini mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa kesombongan itu ada firmannya ya, saya lupa di mana, tapi di Amsal kalau tidak salah, bahwa kesombongan itu mendahului kehancuran, tetapi rendah hati mendahului kehormatan. Ya kalau tidak salah, tapi di Amsalnya saya lupa ya Amsal berapa. Jadi itu ya, jadi saya pribadi sendiri ditegur bahwa belajar bersikap rendah hati. Kadang hal yang remeh-temeh, hal yang sederhana itu bisa menjadikan kita sombong ya. Tetapi mari kita belajar untuk rendah hati, dan biarlah bukan kita yang menilai diri kita sendiri, tetapi yang menilai adalah Tuhan dan orang yang ada di sekeliling kita. Mereka yang akan menilai kita, apakah kita sudah lulus ujian dari godaan-godaan ini atau masih belum. Ya, itu aja Pak Hendro yang saya ingin sharingkan pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Mario, sharingnya cukup bagus sekali. Saya tambahkan sedikit, itu yang trading itu pernah diwawancarai dan mengatakan bahwa Tuhan aja bingung mau memiskinkan dia. Iya, betul. Akhirnya berapa hari kemudian dibuat miskin sama Tuhan. Itulah kesombongan manusia. Iya. Siapa lagi yang mau? Ibu Melani? Ya Pak, shalom Pak, shalom semuanya. Halo. Ya, kalau godaan saat ini itu, ya itu sejak pulang itu kan memang saya sakit, itu yang melemahkan iman saya. Tapi Pak kemarin ya kalau dibilang sakit ya sakit, dibilang enggak ya enggak, itu loh yang buat saya bingung. Jadi kemarin Pak Jo bilang kita profetikan harus dilawan dengan iman yang teguh, iman yang kuat. Jadi saya betul-betul, sebab selama sakit itu nafasnya itu bukan sesak tapi menjadi pendek. Saya nggak ngerti sebabnya apa. Jadi kalau mau memuji menyembah itu rasanya itu sudah kehabisan nafas gitu, bukan sesek tapi jadi pendek. Saya nggak ngerti. Jadi entah itu intimidasi apa saya jadi nggak tahu, makanya itu. Jadi seolah-olah seperti sumpah apa gimana itu saya. Nah itu itu kemarin saya mendapatkan teguran dari Pak Jo, harus dilawan dengan iman yang teguh, diprofetikan. Itu begitu juga dengan ini yang ayatnya yang godaan kesombongan dan pembuktian diri ini yang saya alami. Misalnya terkadang bagi saya itu kalau ditegur orang ataupun apa itu kita merasa loh saya betul kok gitu Pak, gimana itu bagi saya itu termasuk suatu kesombongan bagi saya. Sebabnya saya menghadapi masalah dengan keluarga saya. Jadi saya pada waktu itu saya sudah melakukan yang betul gitu. Tapi untung ada Roh Kudus yang mengingatkan saya, yang mengingatkan saya sehingga itu saya boleh dibukakan dengan dibukakan oleh Roh Kudus, dilembutkan hatinya sehingga semuanya bisa berjalan, pemulihan terjadi. Itu bagi saya itu merupakan kesombongan. Jadi kalau ditegur apa-apa seolah-olah kita merasa betul dengan pembuktian diri apa-apa itu dari saya. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Melani. Ada yang mau menambahkan lagi? Ibu Ella? Ibu Ella mau menambahkan? Atau? Kalau saya pribadi, yang kadang-kadang manusia itu bisa cepat jatuh dalam dosa, ya itu godaan-godaan dunia, Pak. Emosi. Kalau saya emosi. Kadang-kadang emosi. Kadang-kadang saya tidak bisa mengendalikan emosi saya. Kalau udah emosi saya cepat marah. Ya gitu. Itu saya Pak, iya.
Pak Hendro, saya orangnya kalau udah emosi saya marah, tapi udah itu ya saya minta ampun, Tuhan ampuni saya nggak bisa menahan emosi saya. Cepat sadar gitu, cepat minta ampun sama Tuhan, itu saya Pak Hendro. Kalau yang lain-lain sih saya enggak, emosi saya yang meledak-meledak, kadang-kadang saya belum bisa kontrol diri. Tapi cepat sadar sih Pak Hendro, cepat minta ampun, Tuhan ampuni saya kalau saya tidak bisa menahan emosi. Itu aja Pak Hendro dari saya emosi saya. Ya, puji Tuhan. Baguslah kalau bisa masih tetap sadar dengan teguran Tuhan. Ada lagi yang lainnya? Saya Pak ya. Ya, Bu Friska. Iya. Ini sebenarnya yang poin yang 3 ini ya nggak ada sih ya. Cuman kalau yang saya perhatikan hari-hari ini ya lebih ke yang poin nomor 1. Godaan kebutuhan, namanya ibu-ibu ya, jadi kadang kita terlalu banyak berpikir, jadi kadang kalau kita misalkan hari ini beli ini, besok beli lagi gitu. Harusnya kalau benar-benar kita pegang rahasia menang atas godaan itu, maksudnya pengen beli A, sebenarnya itu nggak terlalu dibutuhkan. Jadi hari-hari saya berusaha melawan godaan itu, misalkan beli barang A, padahal itu dibutuhkan tahun depan, tapi kita karena saking panik, seperti sekarang ada yang misalkan benda-benda langka kita, ini kan akhirnya kita kayak merasa takut, khawatir, nanti suatu saat itu nanti nggak bisa dapatkan, saat kita sudah nggak bisa, mumpung kita masih mampu seperti itu, beda dengan menabung. Jadi yang saya alami hari-hari ini sering, bukan sering ya, lagi berusaha untuk melawan godaan untuk membeli sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan untuk saat-saat ini yang istilahnya urgent. Seperti itu aja sih. Makanya saya tadi bilang di poin C itu rahasia menang atas godaan itu yang pertama berjalan lebih erat bersama Yesus, itu ada di Ibrani 4 ayat 15, menjadikan firman itu benar sekali, luar biasa kalau kita ingat ayat firman Tuhan, sekalipun kita kayak saya itu kadang nggak tahu alamatnya di mana, tapi saya berhikmat, misalkan kita dapat berkat dari Tuhan, kita harus fungsikan itu kemana-kemana. Yang pertama dulu kita kasih perpuluhan kemana, jadi ada ininya. Jadi yang harusnya kita hambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak terlalu penting, akhirnya semua ada pos-posnya. Itu yang saya sekarang berusaha teguh, ingat firman Tuhan, kita harus berhikmat seperti itu Bapak Ibu. Itu yang saya sampai hari ini harus belajar. Itu aja sih. Dan aplikasinya iya seperti tadi itu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya itu. Karena saya percaya kalau orang yang tahu firman Tuhan pasti bisa berhikmat melakukan segala sesuatu. Jadi ketika kita diperhadapkan pada suatu pergumulan atau cobaan, pasti kita bisa handle dengan kuasa Roh Kudus. Seperti itu Bapak Ibu. Itu aja. Ya. Terima kasih Bu Friska. Sama-sama. Ada lagi yang mau menambahkan Pak Gea? Iya, boleh. Saya tambahkan sedikit, tidak banyak-banyak ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus ya. Bahan sharing kita malam ini ya ibaratnya Bapak Ibu ya sudah juga bersharing itu semua itu kelemahan kita sebagai ciptaan Tuhan. Ya, itu suatu kelemahan ya. Emosi juga semua kita mengalami emosi, marah juga kita mengalami, itu kelemahan kita. Ya, satu-satunya yang dimarah. Setiap manusia pasti marah. Ya, jadi kalau sesuai dengan judul dan perikop kita pada malam hari ini, ibaratnya bukan saya mengulang lagi, tapi kita harus berpedoman pada firman Tuhan. Ya, pengenalan akan firman Tuhan itulah yang membuat kita menang. Ya, pengenalan akan firman Tuhan itulah yang membuat kita menang. Seperti yang judul perikopnya malam ini adalah menang atas godaan. Ya, ibaratnya semua sudah kita melakukan supaya menang di dalam godaan itu. Ada di ayat Matius 26 ayat 41 itu kita tetap berjaga-jaga. Ya, kita sebagai anak Tuhan, semua orang Kristen, apalagi kita sebagai jemaat keluarga Allah, kita tetap berjaga-jaga, berdoa ya supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Karena roh memang penurut
tetapi daging adalah lemah. Jadi tidak jauh dengan sharing ibu bapak yang saya sharingkan juga malam ini. Jadi intinya kita ini supaya kita mengalami kemenangan itu harus kita berjaga-jaga, ada di ayatnya. Jadi menang kita tidaknya itu bergantung kita atas pengenalan firman Tuhan. Ya, pengenalan akan firman Tuhan. Kalau ada firman kita tahu, seperti di Matius ini, kita harus berjaga-jaga, berdoa. Kami juga mengalami berjaga-jaga. Padahal intimidasi iblis sangat kuat. Tidak jauh-jauh intimidasi iblis di dalam keluarga saya itu adalah yang terdekat kita kadang. Kadang istri, kadang anak. Tidak jauh-jauh. Tuhan pakai iblis. Kadang suami. Ya, kadang Tuhan pakai iblis untuk mengintimidasi. Jadi dengan cara apa? Jadi aku bilang itu berjaga-jaga, berdoa. Satu. Keduanya adalah membaca Alkitab. Kalau kita membaca Alkitab itu, saya juga komitmen beberapa minggu ini, ibaratnya aku berbicara kepada Roh Kudus, aku minta kepada Roh Kudus, Tuhan banyak pergumulan yang saya alami, ya, yang kami alami pada bulan ini, dan saya minta kepada Roh Kudus, aku mau berdoa tenang, bangunkan aku jam 2 pagi atau jam 1 malam, ya, dan itu Roh Kudus dengar, ya. Tuhan Roh Kudus membangunkan saya, dan saya berdoa dan saya baca firman. Kadang-kadang saya bikin di history, di firman, di WA saya tak itu dapat. Jadi kadang-kadang kelemahan tadi, ya kadang-kadang sudah Roh Kudus bangunkan saya jam 1 itu, kadang-kadang karena ngantuk. Jadi saya sudah bangun, saya udah kamar mandi, saya ngantuk, karena ngantuk berat itu. Aduh, mau berdoa susah sekali, mau menyembah susah sekali. Itulah kelemahan saya. Itulah kelemahan saya yang saya alami baru-baru ini. Dan aku minta pagi-paginya saya berdoa memang. Ya, saya berdoa, Tuhan, kenapa bisa begini? Padahal Tuhan Roh Kudus telah bangunin saya pada jam 1 itu, jam 1 pagi, jam 2 itu. Tapi kenapa Tuhan nggak memberikan kekuatan kepadaku? Ya, jadi kan Roh Kudus juga membangun saya cepat pagi. Jadi saya berdoa di situ. Ibaratnya tidak menjadi halangan sebenarnya. Penting kita tetap berdoa dan berjaga-jaga. Tapi saya komitmen bahwa Tuhan, pergumulan ini harus aku berdoa dengan tenang. Aku mau berbicara dengan dengan 4 mata dengan Tuhan. Ya, jadi itulah yang saya alami. Jadi karena saya mengalami, saya ibaratnya saya percaya bahwa setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu pasti Tuhan dengar. Ya, karena di dalam firman dibilang firman-Mu adalah pelita, ada di Mazmur 119 bahasa ya, ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, itulah ibaratnya, dan itulah kelemahan-kelemahan kami selama ini, ibaratnya kadang-kadang emosi juga sama yang Ibu bilang tadi, emosi yang mungkin karena mengejar waktu ya, karena jualan kami di sini kecapean juga bisa ya, kadang-kadang kesiangan bangun, jadi mungkin dengan buru-buru mengerjakan pekerjaan, salah sedikit bisa hipertensi semuanya. Jadi karena itulah enaknya Roh Kudus mengingatkan kepada kami, ibaratnya kamu berdoa tadi pagi, jangan gara-gara hanya hal pekerjaan yang satu ini hilang damai sejahtera. Jadi itulah gunanya kita berdoa, ya, berjaga-jaga. Sudah itu yang bisa juga kita membuat ibaratnya salah satu untuk yang kita tidak mengalami kemenangan adalah komunitas, ya. Komunitas kita ada, karena ada di firman itu kalau nggak salah aku, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, jadi pergaulan kita juga. Jadi puji Tuhan kita malam ini, dan saya percaya komunitas kita malam hari ini sudah tepat bahwa kita adalah di dalam komsel belajar kebenaran firman Tuhan, ya, yang telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan pada minggu-minggu yang lalu. Kemarin juga saya juga ibaratnya kelemahan saya selama ini adalah pelayanan saya kadang-kadang terhambat. Ya, maaf Opa,
karena dengan kesibukan sama seperti dibilang Pak Mario tadi. Ya, jadi kami kadang-kadang mengutamakan kesibukan kami daripada pelayanan. Ya, jadi kami minta doakan kami agar kami sungguh-sungguh ya benar-benar melayani Tuhan. Udah itu kalau kita masalah masalah kesombongan juga, itu semua manusia punya sifat kesombongan. Tapi dalam untungnya Roh Kudus selalu mengingatkan kami ya bahwa hanya firman-lah yang bisa menjauhi kita dari hal-hal kesombongan ini. Ibaratnya kadang-kadang kita berkata merendahkan orang itu suatu kesombongan, ya, merendahkan orang, ya, udah itu kita merasa paling hebat, kita yang merasa paling pintar, kita merasa paling benar, itu suatu kesombongan, ya. Kadang-kadang juga sifat saya kadang kayak gitu juga terjadi. Jadi itulah saya belajar dan kami belajar, ya, dan kami belajar merendahkan diri kepada Tuhan. Agar senantiasa kami hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami minta selalu pertolongan Roh Kudus agar Roh Kudus memampukan kami ya menjalani hari-hari kami yang sesuai dan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau masalah pertanyaan aplikasinya. Aduh, maaf, lagi ada panggilan ke saya, masuk ke HP saya. Kalau masalah aplikasinya, setelah mendengarkan firman Tuhan minggu ini, maka komitmen apakah yang akan Anda lakukan sehingga janji Tuhan dalam firman-Nya minggu ini dinyatakan atas hidupmu, tulis. Dan tapi kalau menurut saya itu adalah ada di nomor 2 yang nggak salah itu jadikanlah firman sebagai kiblat dan kompas hidup kita. Itulah ibaratnya aplikasinya menurut kami. Ibaratnya jadikanlah firman itu. Ya, sama yang kubilang tadi, firman dari kita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu aja dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Gea. Ada yang mau menambahkan? Pak Kawidado? Pak Nana? Oh ya. Pak Hendro, saya keluar sebentar soalnya ada panggilan baru masuk tadi. Jadi suaranya kecil kali ku dengar ya. Ya. Ya nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Ya. Pak Kawidado? Ya. Ya. Kedengar nggak Pak? Kedengar, ya. Ya hampir sama sih semua tentang kesombongan juga ya, seperti kata Opa tadi. Nah ini kan aku kan ada latar belakangnya tuh ini guru bela diri kok Pak, sama itu jadi dulu memang aku merasakan kesombongan di situ, merasa kuat, merasa paling sok-sokan lah gitu Pak. Nah di situ tuh dikasih sakit. Nah kemarin ini aku ikut SOM. Nah karena aku tuh sudah pernah sakit lambung. Nah kemarin itu banyak ketinggalan tuh kenapa? Jadi kurang berhikmat gitu. Jadi sembuh sedikit, aku makan sambal banyak banget. Kalau makan gudeg tuh bisa sampai 15 cabai. Jadi kayak macam mencobai Tuhan gitu. Jadi di situ aku mau belajar untuk sekarang berhikmat gitu. Jadi jangan sampai terulang kembali seperti itu gitu. Gitu Pak. Terus untuk masalah itu sih yang paling utama sekali sih di masalah itu ya Pak, kesombongan aja sih Pak. Yang lainnya sih nggak terlalu suka, cuma ada intimidasi iblis juga yang harus
diwaspadai sama aku sendiri juga, mungkin harus lebih beriman dan mendekat pada Tuhan, bukannya marah-marah sama Tuhan, tapi malah harus lebih melekat sama Tuhan. Mungkin gitu aja Pak Hendro. Terima kasih Pak Kalisto. Lanjut Ya, Pak Pak. Nanang. Iya Pak Indro. Ya, dari semuanya sama ya. Kita bagaimana kita bisa hidup berkemenangan ya. Ya, betul. Kesombongan, kenyamanan. Sombong itu dasarnya itu dari kenyamanan. Ya, kita nyaman, kita punya uang, nyaman kita mampu, nyaman kita sok pintar. Nah, kembali ke semuanya itu gimana kita bisa antisipasi kegodaan. Hanya satu hal. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan tulus? Itu aja sih. Ya, saya sangat diberkati dari Yosua 23 ayat 11 itu. Bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Ya, bertekun itu kan enggak hanya sekali, 2 kali, tapi kan bertekun dan seterusnya dan seterusnya. Memang susah, tapi saya pribadi itu ya, gimana kita mengasihi Tuhan? Kita sudah dapat berkat dari Tuhan. Apakah dengan kesombongan terus kita satu saat kita mendapatkan yang baik, Tuhan nanti dulu saya doa, nanti dulu saya baca firman, nanti dulu ya Tuhan. Akhirnya nanti kita jadi melupakan Tuhan. Nanti kita semakin jauh dari Tuhan. Dan akhirnya saat kita ada masalah, kita berbalik kepada Tuhan, kita menjerit kepada Tuhan. Nah, mungkin bukan hanya saya, mungkin teman-teman lain juga itu kejadian normal di dalam suatu kehidupan kita. Ya, kalau saya pribadi kembali lagi lah. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh? Kita bertekun mengasihi Tuhan. Dan saya lihat bahwa kita mengasihi Tuhan itu ya kita akan bisa menghasilkan buah-buah roh. Kita akan bisa hidup di dalam di dalam ucapan syukur, kita bisa hidup di dalam hikmat Tuhan. Ya memang susah ya dengan dunia seperti ini sih ya, kondisi seperti ini, tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita berserah sama Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Seperti tadi yang saya dapat teka-teki dari Opa, terang. Benar, kita harus menjadi terang. Jadi terang bukan hanya kita menjadi terang ya, terang terhadap sekeliling kita. Ya jangan kita menjadi cemooh, orang Kristen hanya bisa bicara firman tetapi tidak menjadi terang, tidak menjadi teladan. Ya, itu dalam kehidupan saya Pak Indro, dan saya juga belajar terang di dalam keluarga saya. Ya memang wajar kadang-kadang kita emosi ada, tapi kita belajar untuk bisa mengendalikan, kita belajar untuk bisa bersyukur. Ya kadang-kadang falsafah Jawa yang alon-alon asa kelakon tuh ya 50% juga benar, bukan berarti selalu benar ya. Tapi belajar ya semadyo, melakukan dengan kekuatan kita, dengan kita selalu merasa bersyukur. Itu aja sih kalau dari saya, dan itu kan aplikasinya banyak ya. Kita juga tidak bisa lihat anak-anak kita, ayo belajar, tapi kan kita juga lihat kemampuan anak kita toh. Kita nggak harus jadi ranking 1, tetapi bagaimana Tuhan bentuk anak-anak kita, yang utama kita harus dukung di dalam doa setiap anak-anak kita. Ya mungkin samalah ya, dalam keluarga kita kan setiap saat kita memberikan teladan dengan ngajak anak-anak doa, ngajak anak-anak kita untuk selalu ayo baca firman Tuhan. Kita memberikan teladan. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan, kita pelaku firman, maka hidup kita akan penuh ucapan syukur. Berkat itu bagi saya, berkat itu akan mengalir, berkat itu akan mengikuti saat kita hidup di dalam firman Tuhan. Itu aja sih. Hidup kita belajar untuk mengasihi Kristus dengan sungguh dan lebih lagi sungguh. Itu aja sih. Ya, terima kasih Pak Indro. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Amin. Ada lagi? Bu Lydia? Bu Lydia mau nambahin? Lengkap kayaknya Pak. Jadi,
setuju ya sama semuanya. Kalau godaan buat saya karena saya masih mungkin saya paling kecil di sini umurnya. Jadi kayak sama kayak Upala, anak-anak muda tuh masih pengen pembuktian diri gitu. Nah sebenarnya saya mau sedikit bertanya juga sih sama ibu-ibu. Nah kemarin kan kita udah belajar nih kalau jadi istri kita harus dandan untuk suami. Nah kadang saya tuh dilema ya. Justru saya terjatuhnya tuh sering di situ karena otomatis kalau kita dandan kita harus beli kosmetik misalnya skincare atau apa. Sedangkan saya bilang tuh kan kita hidup dengan kalau Opa waktu itu sampaikan dengan roh yang tentram dan lemah lembut. Kemudian pasangan kita kan masih di dunia ya maksudnya pasti pengen lihat kita itu ya bersih seperti ya maksudnya kita juga mau kelihatan bersih. Nah tapi kalau misalnya kita pakai uang itu untuk beli skincare terus kan kita nggak berbuah, malahan kita terus merawat diri terus itu sebenarnya kelemahan saya ya saat ini yang jadi godaan tuh itu. Seharusnya saya bisa pakai uang ini untuk menjadi berkat, tapi saya terjatuh kenapa saya harus beli skincare lagi kayak gitu. Jadi padahal skincare itu saya nggak ada yang cocok, jadi udah beli banyak macam-macam gonta-ganti tapi nggak pernah ada yang cocok. Jadi saya tuh sedang dilema juga sih sebenarnya, saya kayak bingung ya harus bagaimana kayak gitu. Ya mungkin itu ya Pak Hendro mungkin nanti bisa dibantu sama ibu-ibu semua. Karena masih jatuh terus di situ jujur karena ya itu saya masih bingung memanagenya gitu. Mungkin itu aja sih kejatuhannya. Terima kasih. Godaannya maksudnya. Terima kasih Bu Lydia. Ada yang mau nambahin lagi? Bu Endang atau Bu Bagio? Bu Bagiana? Itu Pak. Tadi Bu Lydia itu kan tanya sama ibu-ibu. Istri saya coba mendengarkan tapi katanya wah, aku enggak bisa ini. Pak Bu Lydia ngomongnya kecepatan sekali gitu. Jadi ya, jadi apa betul Bu Lydia itu kepengennya menabung atau memberi kepada orang lain misalnya gitu toh. Tapi di samping itu kan juga ada kebutuhan mau beli skincare, mau beli lipstick, wangi-wangian apa gitulah aja mengaturnya itu belum bisa piye. Ya, coba. Kalau menurut apa ya dulu pembelajaran dari Pak Jo ya yang tahun kemarin ya itu kan ada pembagian keuangan kita ya, jadi keuangan itu tuh kita harus yang pertama itu yang pokok, nanti yang kedua itu kita yang sekunder, jadi uang kita itu dipilah-pilah gitu ya, jadi enggak semuanya dijadiin satu. Kalau dijadiin satu ya bingung seperti itu. Jadi kalau menurut Pak Jo dulu waktu memberi pengajaran itu, waktu kita punya uang itu kita harus sudah dibagi-bagi ya, jadi porsinya masing-masing gitu ya. Jadi misalkan untuk kebutuhan makan, untuk kebutuhan yang sekunder itu ya, misalkan untuk kebutuhan perawatan tubuh, misalkan ya beli sabun, ya beli apa itu kan termasuk perawatan tubuh. Nah, seperti itu memang ya kita harus pinter-pinter ya Bu Lydia untuk mengeterapkan dana kita. Misalkan kita dananya kecil ya kita jangan belinya yang misalnya yang harganya mahal gitu. Jadi istilahnya nggak mencukupi seperti itu ya. Jadi memang ya sebagai bendahara menjadi itu harus pinter-pinter lah ya, karena memang itu tugasnya seorang wanita ya. Jadi rumah tangga itu biasanya yang bisa pinter ngatur itu orang perempuan, yang perempuan. Kalau laki-laki atau bapak-bapak itu sering susah gitu ya, karena mereka sering tidak bisa memperkirakan mana kebutuhan-kebutuhan sampai yang terkecil. Tapi kalau wanita itu
atau ibu rumah tangga itu bisa dengan mencukupkan segala kebutuhan itu bisa terpenuhi, tapi dengan ya jatahnya ya itu aja gitu. Ya jadi kayak orang kalau ibu-ibu tuh misalkan kalau jatahnya makan untuk sehari itu misalkan harus 50.000 atau 25.000. Ya kita masaknya ya mesti harus yang mencukupkan uang itu gitu ya. Jadi tidak harus daging terus, kita ya harus mungkin kalau masak juga ada daging sedikit tapi juga ada misalkan dicampur dengan bahan yang lain, tahu kayak apa tempe kayak gitu ya. Jadi supaya semuanya itu bisa memenuhi seperti itu. Tapi itu semua juga dengan harus belajar ya Bu, melatih, bukan belajar, melatih diri ya untuk mengetapkan keuangan kita yang supaya bisa cukup. Kalau kerinduan untuk memberi orang apa itu ya memang itu sesuatu yang baik ya, itu sesuatu yang baik. Tetapi kalau kebutuhannya sendiri itu sudah cukup, itu akan lebih kita itu akan istilahnya punya kelegaan atau kelonggaran gitu. Kecuali kalau memang ada darurat misalkan ya kebutuhan yang mendesak apa ya, itu ya untuk memberi itu ya memang ya sering ada tabungan, mengambil tabungan ya yang ada di dalam tabungan itu bisa dipakai dulu atau diambil dulu, nanti waktu hari mendatang bisa ditabung lagi. Jadi pasti harus ada pilah-pilah biaya-biaya untuk kebutuhan dan juga harus ada tabungan, itu pasti ada Bu Lydia. Meskipun kecil ya tetap ada gitu. Jadi nanti ya kebutuhan-kebutuhan yang memang kerinduan kepengin itu bisa sekali-sekali bisa terpenuhi gitu. Seperti itu ya. Apalagi ini aku enggak. Iya Oma, terima kasih banyak Oma. Nah, ibu-ibu kalau Mas Bagiono bukan ibu resan jawab ya. Ya kalau bapak-bapak itu seringnya cuma manut aja ya, yang ngatur pasti perempuan ya toh. Coba ya, tanya jadi... Bu Evi tuh, yang ngurus. Ayo Bu Evi, Bu Evi, Bu Gea. Apalagi kalau lihat sosial media kan banyak produk baru ini jadi kayak pengen coba-coba gitu, akhirnya ya begitu masih jatuh di situ terus. Nggak usah lihat sosial media. Sosial media ya itu yang lebih tepat. Solusi tepat itu, Pak. Nah? Solusi tepat. Nah, iya. Kalau sosial media ya lihatnya ya kalau apa itu Jokowi itu aja. Ya, mari Bu Evi berbagi itu solusinya gimana itu kalau ada masalah seperti Bu Lydia. Ya, kalau saya pribadi sih gini ya, sebagai istri, kalau saya kan keuangan untuk rumah tangga kan saya yang ngurus. Jadi kalau saya sudah ada rencana, jadi ada catatan gitu untuk biaya ini untuk kebutuhan rumah tangga, untuk belanja ada anggarannya sendiri, untuk kebutuhan misal bayar listrik, telepon, air, apa itu kita sudah ada anggaran sendiri dan lain-lain. Jadi kalau untuk kebutuhan misal kayak kosmetik apa itu pun kalau bagi saya apalagi di masa pandemi ini saya malah jarang sekali belanja. Pernah beli pupur ya Bu di pasar itu. Jadi lipstik nggak pakai, bedak nggak pakai, jadi malah ini lebih ngirit kan. Jadi jarang sekarang akhir-akhir sejak pandemi ini malah nggak pernah belanja untuk kebutuhan yang listrik, bedak lipstik, bedak itu malah saya nggak pernah beli. Jadi kalau untuk yang kebutuhan seperti itu, untuk skincare, untuk perawatan wajah, memang kita sebagai perempuan ingin sekali ya kita untuk perawatan wajah. Tapi kalau saya itu anggaran seandainya memang ada dana lebih dan yang
kita keinginkan itu harganya juga kita terjangkau, nggak terlalu mahal, ya memang, dan kita memang benar-benar merasakan bahwa itu perlu untuk kita, ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang hanya karena tergiur iklan, karena memang saya lihat di media sosial itu kan cara mengiklankan untuk kosmetik apa itu kan menarik sekali ya. Jadi misal kayak yang saya lihat aja orang yang jerawatnya gede-gede banyak, pakai sekali produk itu langsung wajahnya jadi kinclong, padahal kan enggak seperti itu, ada yang instan gitu. Jadi kalau kita tergiur seperti itu dan kita pengen membeli, ya mesti akhirnya dana uang kita mesti habis hanya untuk menuruti keinginan seperti itu. Jadi itu kan juga salah satu godaan iblis juga ya. Jadi apa yang saya bilang itu kebutuhan dari kita sebagai wanita untuk apa ya, lebih dihargai orang. Mungkin pengen dipuji, wah kamu sekarang tambah cantik, wah tambah putih, wah tambah apa. Itulah yang mungkin yang membuat kita jadi ingin beli kosmetik seperti itu. Tapi ya kembali ke anggaran dana kita. Kalau memang ada dana lebih dan memang kita benar-benar membutuhkan, baru kita beli. Kalau memang nggak ada dananya dan juga misal yang kita ingin beli terlalu mahal, nggak terjangkau, ya lebih baik keinginannya kita cut saja gitu. Kalau dari saya sih itu pengalaman saya. Terus saya juga ingin menambahkan ini yang kemarin tadi yang dibilang investasi bodong ini ya, yang sekarang lagi marak, yang crazy rich yang akhirnya sekarang ini banyak yang ditahan. Itu beberapa bulan awal sejak mulai rame-ramenya kan memang temen-temennya Pak Hendra juga ada yang nawarin ikut investasi itu. Dia kan namanya orang menawarkan produk itu kan janjinya mesti muluk-muluk kan. Jadi dia menggambarkan, kamu investasi sekian nanti kamu dapat sekian. Investasikan dapat sekian. Jadi kita membayangkannya kan langsung di sini, namanya kita juga orang dagang, jadi yang di kepala itu kan angka itu begitu, wah angkanya begitu, kita nanam sekian kita dapatnya lebih banyak lagi sekian. Terus itu yang nawarin itu nggak cuma satu, beberapa gitu loh. Kita mulai agak-agak tertarik dengan godaan seperti itu. Terus akhirnya gimana ya? Saya tuh sudah ngomong itu mereka tuh pintar, jadi memanfaatkan sifat tamak manusia. Saya sudah bilang sama Pak Indra, itu orang pintar memanfaatkan sifat tamak. Tapi kan ya nggak apa-apa lah kita coba, tapi jangan banyak-banyak pertama kan gitu. Terus akhirnya saya bawa dalam doa, saya doa, Tuhan apakah memang seperti ini, itu gimana gitu kan. Terus akhirnya saya bawa doa, saya dapat di ayatnya itu di Lukas 12 ayat 15 kalau nggak salah. Ya, disitulah saya merasa ditegur juga, dapat petunjuk dari Tuhannya di situ. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, setelah saya dapat ayat rema ini, langsung Pak Indra pulang kerja, saya langsung bilang, enggak, saya yang investasi yang dari teman-teman menawarin, saya enggak mau semua. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Langsung saya katakan seperti itu. Akhirnya kita enggak jadi nanam di investasi, dan ternyata memang kenyataannya sekarang lagi blow up, ternyata itu investasi semua ilegal, dan banyak yang teman-teman yang akhirnya mereka cerita mereka sudah terlanjur investasi dan dananya sekarang tidak bisa kembali. Itu aja yang dari saya. Itulah yang berhikmat ya, dengan hikmat Tuhan. Ada lagi tambahan, Bu Gea? Mau nambahin? Cukup Pak Endro. Nah, sudah lengkap semuanya. Ya, karena sudah semuanya, saya kembalikan kepada Mami Melani. Ini belum ya?
pada malam hari ini. Mami nggak ada suaranya, Mami. Karena kebutuhan hidup, jadi yang penting pun diberikan. Takut khawatir situasi ini nanti kosong. Terima kasih Pak Indro sudah membawakan sharing pada malam hari ini. Ada yang mau nambahin lagi enggak ya, Pak Bagiono? Ya. Sudah cukup saya. Ya. Baik sekali. Ya. Kalau enggak ada, mari kita tutup Komsel pada malam hari ini. Pak Mario mau nambahin, Mami. Oh ya. Ya. Enggak, ini ada permohonan doa dari Pak Dewanto. Iya. Ya, ini kan WhatsApp dia masih sakit itu, terus istrinya Ibu Wiwi juga mengalami sakit dada tembus ke punggung dan ke lambung. Tapi sudah periksa ke Vaskes, hasil swabnya negatif, cuman masih sakit dada tembus ke punggung dan ke lambung. Kalau yang Pak Dewanto itu sakit nyeri lambung. Iya, nyeri lambung. Iya. Sama yang di grup ini Bu Joyce juga yang buat kakinya itu ya. Iya. Bagiono, nanti saya minta doa berkat ya Pak. Ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, jikalau pada malam hari ini kami hendak mengakhiri Komsel, kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu, atas sharing-sharing yang sudah kami bagikan yang menguatkan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, penyertaan perlindungan-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, kami butuh Allah Roh Kudus untuk mengurapi kami semua. Pada Pak Bagiono, Bu Bagiono, Pak Mario, Bu Lydia, Bu Priska, Bu Ella, Pak Widakdo, Bu Evi, Pak Hendro, Pak Nanang, Pak Gia, Bu Gia. Biarkanlah Tuhan urapan-Mu mengurapi kami semua, karena hanya Allah Roh Kudus yang sanggup menuntun, membimbing kami kepada segala kebenaran akan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah Tuhan yang menjadikan kami kuat, yang menjadikan pelita bagi kaki kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan mari Tuhan ajar kami untuk mampukan kami untuk mengatasi segala godaan-godaan kuasa iblis Tuhan. Sehingga kami bisa menang, bisa kuat di dalam menghadapi semuanya ini, bisa fokus pada visi yang Engkau berikan hati kami bisa menjaga hati pikiran kami, sehingga senantiasa fokus kepada visi yang Engkau berikan Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkemenangan, hidup kami boleh senantiasa melekat kepada Engkau, berakar dan berbuah lebat untuk kemuliaan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarkan Tuhan pada malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk Pak Dewanto yang mengalami sakit nyeri lambung, biarkanlah Tuhan kuasa darah-Mu, bilur-bilur-Mu menjamah lambung, memulihkan lambungnya Pak Dewanto sehingga asam lambungnya kembali normal, bekerja kembali normal karena Engkau yang menjamah, yang menyembuhkan Pak Dewanto. Begitu juga untuk Bu Wiwi yang belakangan juga mengalami sakit di dada dan sampai ke belakang dan sampai ke lambung juga Engkau Tuhan, darah-Mu yang menyembuhkan, memulihkan Bu Wiwi. Biarkan Tuhan keluarga Pak Dewanto Bu Wiwi ini Tuhan, boleh melihat kemuliaan akan nama-Mu, boleh melihat mujizat-Mu terjadi atas kehidupan mereka. Karena kuasa-Mu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Dan kami percaya saat ini juga kuasa kesembuhan-Mu sudah menjamah Pak Dewanto dan Bu Wiwi, menyembuhkan, memulihkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk Bu Joyce yang kemarin tadi malam kecelakaan. Tuhan, kakinya dijahit, Engkau juga menjamah Tuhan, sehingga memulihkan
Joyce Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan yang menyembuhkan luka di kakinya. Begitu juga Tuhan, Engkau berikan kekuatan kakinya Tuhan sehingga mengalami kesembuhan pemulihan daripadamu karena kami percaya bilur-bilur-Mu sudah mengangkat menyembuhkan kakinya Bu Joyce. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya perlindungan penyertaan-Mu senantiasa ada pada kami semua pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami bisa berkomsel dan kami merasa hadirat-Mu ada, kami menerima rema-rema, sehingga kami pasti akan mendapatkan hidup yang berarti. Kami bisa menang atas godaan. Terima kasih Tuhan. Mari aminkan doa berkat ini. Diberkatilah kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diberkatilah rumah tangga, keluarga, dan pernikahan kita oleh Tuhan Yesus. Amin. Diberkatilah bersekolahnya anak kita, studinya anak kita atau kuliah, atau juga belajar bekerjanya anak kita. Tuhan yang memberkati. Amin. Diberkatilah juga akan usaha, pekerjaan, karier, keuangan kami oleh Tuhan Yesus. Amin. Diberkatilah masa depan dan kesehatan kami oleh Tuhan Yesus. Amin. Diberkatilah juga akan pelayanan kami, pertumbuhan rohani kami, pengenalan kami oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diberkatilah apa yang kami lakukan, kerjakan bersama dengan Roh Kudus sampai menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Terima kasih Bapa. Mari kita berpisah dengan membawa anugerah yang agung dari Allah Bapa, cinta kasih yang ajaib dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis bersama dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Doa permohonan ucapan syukur berkat kami naikkan kepada Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima, yang sudah merasa menerima, percaya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Saya Pak. Oh iya. untuk icebreaker menunjuk Pak Nanang. Pak Nanang. Pak Mario nunjuk siapa Pak? Ini saya mau nunjuk, tapi mudah-mudahan bisa nih. Pak Widakdo bisa enggak ya? Bisa, enggak bisa. Nanti dulu itu apa sih Pak Mario? Gimana Pak? Pak Mario itu apa? Bawa firman bukan ya? Pujian. Oh, pujian. Iya. Jangan telat loh Pak. Jangan telat loh ya. Tegang melulu ya soalnya harus belajar terus. Pak Hendro nunjuk siapa Pak Hendro? Nunjuk Bu Friska, mau Bu Friska bisa? Bu Friska bisa. Bisa. Bu Friskanya mana ya? Bisa ya Bu? Bisa. Ya. Ya. Berarti Bu Friska, Pak Nanang, Pak Widakdo ya? Ya. Aman. Pujiannya Pak Widakdo ya. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sampai jumpa Senin depan. Terima kasih Pak Bu, Pak Mario, Terima kasih Pak Ella, Pak Wadodo, Bu Nana, Pak Gila, Pak Shalom, Bu Friska, Shalom. Terima kasih. Shalom semuanya.